Soal nomor 1, tabel kebenaran. Soal nomor 1 membahas logika seleksi dasar menggunakan dua variabel logika, yaitu A dan B. Kedua variabel ini hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu true dan false. Karena ada dua variabel dan masing-masing memiliki dua kemungkinan, maka total terdapat 4 kombinasi input. Di dalam program Python ini, saya menggunakan perulangan untuk menghasilkan semua kombinasi nilai A dan B secara otomatis. Kemudian nilai X ditentukan menggunakan kondisi if, yaitu jika A dan B sama-sama bernilai true, maka X bernilai true. Dan selain kondisi tersebut, X bernilai false. Mari kita run kodenya. Nah, ini adalah hasil kodenya. Dari hasil output yang ditampilkan, dapat dilihat tabel kebenaran yang menunjukkan hubungan antara nilai A, B, dan hasil akhir X. Soal nomor 2, loop dan tracking. Soal nomor 2 membahas penggunaan perulangan dan proses tracking atau penelusuran langkah demi langkah. Program ini menerima sebuah input berupa nilai N, kemudian melakukan perulangan dari 1 sampai N. Pada setiap iterasi, nilai I dicek menggunakan operator modulo untuk menentukan apakah nilai tersebut memenuhi kondisi tertentu. Jika kondisi terpenuhi, maka nilai I akan ditambahkan ke variabel result. Untuk mempermudah proses tracking, program menampilkan nilai I dan result di setiap langkah perulangan. Mari kita run kodenya. Nah, ini adalah hasil kodenya. Dengan melihat output ini, kita dapat memahami bagaimana nilai result berubah dari awal hingga akhir perulangan, sehingga dapat ditemukan nilai akhir result untuk setiap input N. Soal nomor 3, XOR dan swap. Soal nomor 3 membahas operator logika XOR dan proses pertukaran nilai atau swap. Operator XOR memiliki sifat khusus, yaitu bernilai true jika kedua input berbeda dan bernilai false jika kedua input sama. Pada program ini, semua kemungkinan nilai awal P dan Q diuji, yaitu kombinasi true dan false. Proses swap dilakukan menggunakan operasi XOR tanpa menggunakan variabel tambahan. Artinya, nilai P dan Q dapat ditukar hanya dengan memanfaatkan sifat dari operator XOR. Mari kita run kodenya. Nah, ini adalah hasil kodenya. Hasil output menunjukkan nilai P dan Q setelah proses pertukaran dilakukan. Soal nomor 4, short circuit logic. Soal nomor 4 membahas konsep short circuit logic dalam Python. Pada logika ini, Python akan mengevaluasi kondisi logika dari kiri ke kanan. Jika kondisi pertama sudah cukup untuk menentukan hasil akhir, maka kondisi berikutnya tidak akan dievaluasi. Contohnya, ketika nilai X sama dengan 0, maka kondisi pertama akan bernilai false. Sehingga Python tidak melanjutkan ke kondisi berikutnya yang mengandung operasi pembagian. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya error seperti pembagian dari 0. Mari kita run kodenya. Nah, ini adalah hasil kodenya. Output yang dihasilkan menunjukkan hasil evaluasi logika berdasarkan pasangan nilai X dan Y yang diberikan. Soal nomor 5, state machine atau detail alur. Soal nomor 5 membahas logika state machine sederhana. Pada program ini terdapat sebuah state awal yang bernilai false. Kemudian program menerima input berupa rangkaian sinyal yang terdiri dari true dan false. Setiap sinyal akan diproses secara berurutan. Jika sinyal bernilai true, maka state akan berubah menjadi kebalikannya. Sedangkan jika sinyal bernilai false, state tidak mengalami perubahan. Proses ini dilakukan hingga seluruh sinyal diproses dan diperoleh state akhir. Mari kita run kodenya. Nah, ini hasil kodenya.
Dari hasil output, kita dapat melihat stat akhir untuk setiap rangkaian sinyal yang diberikan.